Kini saatnya kita simak sejumlah informasi menarik dari Biro Kompas TV di Tanah Air dalam segmen Cerita Nusantara. Sudah bersiap dua tim jurnalis Kompas TV, Sinta Pramadewi dan juru kamera Komang Suwarbawadi dan Pasar Bali, serta Putri Utami dan Noel Fliskotik di Ambon, Maluku. Kita akan ke Denpasar terlebih dahulu. Sinta, ada informasi menarik apa di sana? Silakan. Ya, baik Bella, ada dua informasi yang akan kami bagikan pada Cerita Nusantara dari Pulau Dewata, Bali kali ini. Diawali dengan informasi kalau lagi jalan-jalan ke Bali tentu belum lengkap rasanya kalau belum membeli cenderamata khas Bali. Tidak hanya kaos ataupun gelang, nah topeng ini juga bisa menjadi pilihan. Kerajinan topeng ini bisa menjadi pilihan untuk dibawa pulang, tentunya untuk dipajang di rumah. Topeng Bali bukan hanya sekedar benda seni, tetapi juga memiliki nilai sejarah, filosofi, dan spiritual yang tinggi dalam budaya Bali. Seni ukir Bali yang khas dan detail pada topeng-topengnya membuatnya memiliki daya tarik tersendiri. Tak heran, topeng Bali ini pun menjadi pilihan populer sebagai oleh-oleh bagi wisatawan yang ingin membawa pulang kenang-kenangan dari Bali. Ada berbagai jenis topeng Bali, mulai dari topeng barong, topeng rangde, hingga topeng-topeng dengan karakter lain yang beragam yang memberikan banyak pilihan bagi wisatawan. Kerajinan ini dibentuk mirip seperti aslinya, namun dengan ukuran yang lebih kecil. Itu biasanya yang dipilih topeng jenis apa aja, Bu? Itu ada jeruk manis, boli biasa ada. Saya lihat juga ada barong dan rangga. Ya, barongnya juga laris. Barong yang mini itu? Iya. Berapa kira-kira? Kalau yang kecil sekitar 125, yang besar 150. Biasanya yang beli itu dari mana aja, Bu? Ada orang luar Jawa, ada Bali, sama bule. Ya. Biasanya Harga jual dari kerajinan topeng ini pun bervariasi, mulai dari puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah sesuai dengan ukuran. Jipayana Putra, Kompas TV, Gianyar, Bali. Saudara, berbagai cara dilakukan untuk mengolah sampah organik. Salah satunya menggunakan larva maggot. Nah, dalam sehari ini bisa mengolah 6 ton sampah, khususnya sampah sisa makanan dengan menggunakan larva maggot. Di lahan seluas 4 are ini menjadi tempat pengolahan sampah, khususnya sampah sisa makanan. Pengolahan sampah di tempat ini menggunakan maggot atau larva dari black soldier fly atau lalat tentara hitam. Lihat saja betapa lahapnya larva ini memakan sisa-sisa makanan. Bahkan dalam sehari, tempat ini mampu menangani hingga 6 ton sampah. Ini adalah tempat swakelola sampah, khususnya sampah organik sisa makanan. Saat ini Magi Farm sudah melayani penanganan sampah 300 rumah tangga dan sekitar 40 hotel dan restoran. Sistem yang digunakan dengan pengelolaan sampah berbasis sumber dengan menempatkan tempat khusus yang sudah terisi larva maggot di setiap rumah yang menerima layanan ini, kemudian setiap 1 minggu sekali diangkut ke tempat swakelola untuk proses panen maggot. Di Magi Farm ini kita mengolah sampah makanan, Kak, menggunakan maggot black soldier fly atau lalat tentara hitam. Kalau kita sekarang dengan klien banyak di hotel sama rumah tangga itu kurang lebih 5-6 ton per hari, setiap hari. Kita olah sampah makanan setiap hari karena kita menghasilkan sampah makanan itu setiap hari, Kak. Jadi yang kita lakukan adalah olah sampah dari sumber. Jadi kita berikan box-box maggot ke hotel atau ke rumah tangga. Nanti di mana hotel sama rumah tangga ini merupakan klien kita dengan jasa bulanan. Nah, mereka tinggal buang sampah aja sebenarnya ini ke dalam box maggot. Yang awalnya mungkin ke tempat sampah biasa, sekarang buang sampah makanan ke box maggot. Untuk mendapatkan layanan pengelolaan sampah ini dapat diakses dengan biaya Rp100.000 per bulannya. Selain mendapat edukasi tentang pengolahan sampah, warga yang menggunakan layanan ini juga akan menerima pupuk hasil dari pengolahan sampah setiap bulannya. Sinta Pramadewi, Komang Suwarbawa, Kompas TV, dan Pasar Bali.
Saudara, demikian dua informasi di Cerita Nusantara kali ini dari Pulau Dewata, Bali. Kembali ke Bella di studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Sinta Pramadewi dan juga Komang Suwarbawa dari Denpasar, Bali. Selamat bertugas kembali. Informasi usai jeda, Saudara, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dan 13 orang lainnya yang terjaring operasi tangkap tangan KPK masih diperiksa di gedung KPK Jakarta.